Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai tugas besar mata kuliah Pancasila. Mohon disimak dengan baik ya, karena di sini saya akan menjelaskan secara detail teknis pengerjaan tugas besar. Nah, yang pertama, tugas besar Pancasila akan diberikan satu kali selama satu semester perkuliahan. Jadi tugas besar ini saya akan berikan di pertemuan keempat ya, sebelum UTS, dan ini merangkum semua materi ya, yaitu materi 1 sampai dengan materi 14 ya. Jadi hanya satu kali selama masa perkuliahan dengan cakupan materi tugas besar ini adalah materi modul 1 sampai dengan materi modul 14 ya. Nah, tugas besar ini kira-kira diberikan waktu berapa lama, Bu? Ya, tugas besar ini saya berikan di minggu keempat ya, minggu keempat pertemuan online kita, dan akan saya berikan waktu sampai after UTS, 3 minggu after UTS, artinya sampai pertemuan ke 9 ataupun 10. Jadi setelah UTS itu kita ada di pertemuan 8, pertemuan 9, pertemuan 10, dan pertemuan 11 itu adalah masa-masa pengumpulan tugas besar Pancasila. Saya berikan tugas besar ini sebelum UTS dengan tujuan agar Anda bisa mencicil satu persatu atau bisa mengerjakan secara secara pelan-pelan tugas besar ini, sehingga setelah after UTS itu Anda bisa langsung mengumpulkan. Karena biasanya setelah UTS itu akan banyak sekali tugas di semua mata kuliah ya. Sehingga rekomendasi saya untuk mencicil dari sekarang tugas besar mata kuliah Pancasila. Meskipun dikumpulnya itu nanti after ujian tengah semester di minggu ke-9, ke-10, ke-11, oke? Nah, deadline pengumpulan tugas besar itu adalah di online ke 10 sampai dengan 11 itu paling akhir ya. Tetapi kalau misalnya Anda bisa menyelesaikan sebelum UTS ataupun sesudah UTS itu sangat bagus. Anda save dulu. Nanti saya akan buka fitur pengumpulannya. Kalau misalnya Anda selesai, Anda sudah bisa submit ya. Nah, ini adalah link Google Drive dari tugas besar. Tugas besar ini saya masukkan di dalam satu Google Drive ya. Nah, ini di dalam Google Drive ini kalau Anda klik, ini dalamnya ada soal tugas besar, ada juga modul-modul modul-modul yang menunjang materi tugas besar. Nah, saya akan berikan contoh bagaimana cara untuk mengaksesnya. Yang pertama, Anda klik tugas besar mata kuliah Pancasila ya. Nah, jangan lupa gunakan email Undira ya, selalu gunakan email Undira. Nah, coba Anda lihat di sini. Ini sudah ada modul-modulnya, modul-modul penunjang materi tugas besar. Ada modul 1, modul 2, modul 4, modul 5, modul 6, modul 7, modul 9, modul 10, modul 11, modul 12, modul 13, modul 14. Nah, ini modul-modulnya nih. Saya sudah upload duluan di sini ya. Setelah itu, di bagian paling akhir ini ada soal tugas besarnya. Ya, coba Anda lihat nih, ini ada judulnya soal tugas besar. Nah, Anda tinggal klik ya, dan Anda tinggal download saja soalnya. Oke. Nah, setelah Anda download ya, ini pastikan keluar dari Google Drive. Jadi downloadnya di sini nih, file. Di sini ada tulisan download. Nah, ini tulisan download, terus pastikan ini downloadnya berupa format Microsoft Word. Nah, ini oke, kemudian setelah itu Anda buka ya, pastikan Anda download dalam format Microsoft Word.
ini dia sudah kita download dalam bentuk Microsoft Word. Nah, ini adalah file tugas besar 1 ya. Mohon maaf, ini adalah file tugas besar yang sifatnya itu individu. Jadi bukan kelompok ya. Nah, tugas besar ini adalah berupa kumpulan soal-soal esai di mana kita akan menganalisa soal-soal ini berdasarkan kasus atau kebijakan berdasarkan teori-teori Pancasila yang kita pelajari. Nah, ini Anda sudah download, kemudian Anda tidak perlu lagi bikin template baru, tetapi jawabannya Anda tinggal ketik di sini. Ya, Anda tinggal ketik di file ini ya. Anda tinggal ketik di sini Anda di fakultas apa, program studi apa, kelasnya apa. Jangan lupa isi nama dan NIM Anda ya, kira-kira seperti itu. Tulis nama dan NIM Anda ya. Kemudian di sini di dalam di bagian bawah, di bagian footnote, tulis nama mahasiswanya, tulis nama NIM-nya di sini ya. Nah, kemudian ini adalah daftar soalnya nih. Soalnya itu berupa soal esai. Ada 8 soal esai berdasarkan modul-modul dari modul 1 sampai modul 15. Memang tidak semua modul ya saya keluarkan di sini, tetapi ini sudah merangkum modul 1 sampai dengan modul 15. Nah, ini adalah daftar soal ya. Daftar soal ada nomor 1, ada soal analisa berdasarkan teori modul 1. Kemudian nomor 2 soal analisa berdasarkan teori modul 2 dan seterusnya ya. Nah, kemudian Anda scroll ke bawah. Nah, di sini ada petunjuk teknis lagi tentang tata cara penulisan tugas besar ya. Nah, ya. Mahasiswa akan diberikan kasus-kasus yang relevan untuk dianalisa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Tugas dapat dikumpulkan mulai tatap muka 1 sampai 2 minggu setelah UTS. Jadi memang tugas ini nanti dikumpulnya setelah UTS. Namun kalau bisa dikerjakan dari mulai sekarang. Karena apa? Karena after UTS kalian akan banyak sekali tugas dari dosen lain. Takutnya nanti malah numpuk ya. Jadi ini kan kayak soal modul 1 nih. Soal modul 1, modul 2 Anda kan udah pelajarin nih. Coba dicicil nih dari mulai sekarang. Kira-kira modul 1 saya sudah mempelajari, kira-kira boleh diisi ya. Modul 2 juga udah boleh diisi. Jadi pada saat mengumpulkan nanti Anda sudah punya file jawabannya ya. Nah, ini ya. Nah, bagaimana tata cara penulisannya ya? Yang pertama Anda sudah download. Nah, file ini kemudian langsung diketik jawabannya di dalam file ini. Jadi nggak perlu lagi ya Anda bikin template baru terus atau salin di dalam file baru, nggak usah. Pokoknya ketik di sini ya. Karena ini formatnya memang sudah format tugas, jadi Anda nanti bisa langsung ketik di sini. Namanya, NIM-nya itu harus Anda isi ya. Nah, jika nilai tugas tidak sesuai standar, maka diperbolehkan remedial sesuai dengan waktu yang ditentukan ya. Jadi nanti tugas itu akan saya nilai ya. Nanti nilai yang di bawah standar, nilai yang di bawah standar atau yang boleh remedial itu hanya yang di bawah 70 ya. Jadi kerjakanlah tugas sebaik mungkin. Bu, kalau nilai saya 65 boleh remedial nggak? Boleh, tapi sebisa mungkin nggak usah remedial lah ya. Kerjanya 2 kali ya. Jadi lebih baik bikin dari sekarang, dicicil ya pelan-pelan. Nah, nanti insya Allah kalau waktunya panjang kan ini Anda bisa mengerjakan dengan maksimal. Jumlah halamannya tidak dibatasi ya. Pokoknya kerjakan aja sebaik mungkin. Mau dapat 10, 20 halaman itu saya tidak batasi. Hurufnya Arial ya.
ukurannya 11, spasinya kalau bisa 1,5, dan mohon dijaga kerapihan dalam penulisan, karena biar bagaimanapun di masa perkuliahan ini Anda juga akan menulis banyak sekali paper-paper nanti atau makalah-makalah. Nah, hitung-hitung ini sebagai latihan untuk membuat paper ya. Nah, kanan kirinya kalau bisa paragrafnya itu inilah ya, apa namanya, rapih ya. Ini kayak ini saya pakai format paragraf justify namanya. Jadi kanan sini sama kanan sini ini sama ya. Mohon hindarkan plagiatisme atau copy paste jawaban teman ya. Karena apa? Karena soal ini adalah soal analisa. Kalau soal analisa, setiap mahasiswa pasti mempunyai jawaban yang berbeda-beda antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya ya. Oke. Nah, nilai tugas besar ini adalah 40%. Nanti nilai tugas besar ini akan digabung dengan forum sama kuis, dan bobot nilainya itu 40%. Jadi sangat besar sekali. Jadi mohon kerjakan sebaik mungkin ya. Bagaimana Bu agar saya bisa mendapatkan nilai yang baik? Kalau Anda mau mendapatkan nilai yang baik, maka kaitkanlah semua analisa-analisa, soal-soal analisa ini, jawaban analisa Anda ini dengan teori-teori modul Pancasila yang ada di dalam kulon. Jadi ini sebenarnya kayak jawab forum aja, cuman beda bentuknya tugas besar ya. Nah, ini Anda boleh menambahkan gambar-gambar atau chart, itu boleh, saya perbolehkan. Bahkan itu dapat menambah nilai Anda. Wajib nggak Bu? Tidak wajib, tetapi silahkan Anda tambahkan gambar atau chart untuk menambah nilai Anda ya. Ada analisa, ada chartnya, ada gambar-gambarnya, itu akan semakin menambah nilai Anda yang bagus ya. Nah, jumlah soalnya itu ada 8 soal, jangan ada yang dikosongkan ya, karena itu akan berpengaruh sekali terhadap nilai. Jangan ada yang dikosongkan ya. Oke, sekarang kita akan masuk kepada modul 1 nih. Modul 1, pengantar perkuliahan Pancasila. Soal teori nih, ini masih gampang lah ya. Bagi para mahasiswa, mempelajari Pancasila pada umumnya adalah untuk memahami Pancasila dalam arti yuridis, konstitusional, dan objektif ilmiah. Coba Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan yuridis, konstitusional, dan objektif ilmiah. Nah, ini Anda tinggal lihat jawabannya di dalam modul, itu ada. Mohon semua jawaban teori-teorinya itu mengacu kepada modul ya. Mohon sekali lagi mengacu kepada modul ya. Ini masih soal teori. Nah, jawabannya di mana Bu? Jawabannya Anda tinggal tulis nih di sini di bawah nih. Jawaban tinggal ketik di sini. Ketik di sini. Kalau sudah selesai, save. Saya mau tambahin supaya nilai saya bagus, tambahin pakai gambar-gambar, pakai gambar-gambar yang relevan atau yang terkait dengan jawaban saya, boleh nggak Bu? Oh, silahkan, malah akan menambah nilai Anda ya. Nah, ini jangan lupa hurufnya Arial ya, spasinya 1,5. Nah, kemudian modul kedua nih. Modul kedua, Pancasila dalam arus kajian sejarah bangsa. Nah, ini mulai modul ini mulai soal yang sifatnya analisa atau analitis ya. Ya, dalam soal ini ya, Pancasila sebagai paradigma hukum di era reformasi. Nah, ini biasanya saya kasih deskripsi dulu nih. Kalau misalnya nih, idealnya itu kalau pelaksanaan hukum pada masa reformasi ini harus mewujudkan negara yang demokrasi berdasarkan Pancasila sila keempat. Karena Pancasila sila keempat itu dasarnya adalah demokrasi dan hukum ya. Kemudian hukum harus menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi setiap warga negara. Kemudian hukum harus menjamin perlindungan hak azazi manusia berdasarkan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila itu kan nilai kemanusiaan
Ya, jadi hukum itu harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, ya. Nah, setelah saya kasih deskripsi, kemudian saya tanya nih, menurut pendapat Anda, kalau kita lihat nih dari teori-teori di atas itu, teori yang sangat ideal itu, apakah di era reformasi sekarang ini, ya, eh, Pancasila itu memang sudah terimplementasikan di dalam bidang hukum? Apakah di era reformasi sekarang itu hukum itu sudah demokratis? Apakah di era reformasi sekarang ini hukum itu sudah sesuai dengan nilai-nilai keadilan, keadilan kumulatif, distributif ataupun keadilan legal? Kemudian apakah di era reformasi sekarang ini hukum itu sudah menghormati hak asasi manusia sesuai dengan sila kedua? Nah, Anda tinggal uraikan jawaban di sini menurut pendapat Anda, ya. Setiap jawaban bisa berbeda-beda. Anda boleh menyertakan foto-foto di sini. Saya persilahkan, ya. Nah, ini jadi Anda silahkan jawab. Semakin dalam analisanya, jawabannya semakin banyak banyak tuh dalam arti pas, ya. Analisanya semakin pas. Nah, itu biasanya nilainya semakin bagus. Ya, kalau bisa jangan 1-2 baris lah jawabnya, ya. Karena apa? Karena ini kan soal analisa, jadi jawabannya pun analisa, ya. Misalnya ada berapa paragraf yang menurut pendapat saya belum sesuai dengan nilai Pancasila karena apa, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, ini Anda silahkan baca. Nah, kemudian soal terkait dengan modul keempat, ya, implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. Nah, di sini saya akan mengambil kebijakan BBM satu harga yang dicanangkan oleh Bapak Jokowi. Ya, Presiden Jokowi ini mengeluarkan satu kebijakan, namanya kebijakan BBM satu harga, ya, yang harus diterapkan di daerah 3T namanya. Terluar, terbelakang, dan terdepan. Nah, jadi gini, di Papua sana harga BBM sangat mahal, ya kan? Begitu juga di daerah-daerah terluar lainnya. Nah, akibat daripada itu ini menimbulkan suatu kesenjangan sosial akan harga BBM. Kalau di Pulau Jawa itu hanya 10.000 mungkin 1 liter. Kalau misalnya di Papua itu bisa sampai 50.000 karena mengirimnya, ya, ongkos kirimnya itu sangat mahal ke sana. Nah, akhirnya oleh Bapak Jokowi itu dikeluarkanlah kebijakan BBM satu harga. Harga di Jawa itu akan sama harga dengan di Papua. Meskipun kalau dihitung-hitung secara rupiah itu Pertamina itu mengalami kerugian. Tapi menurut Bapak Jokowi ini bukan masalah untung rugi, ini masalah keadilan sosial dalam bidang energi. Nah, kemudian nanti Anda baca, ya, di sini, ya, atau Anda juga cari di YouTube tentang kebijakan BBM satu harga, itu banyak sekali, ya, ulasannya. Nah, menurut pendapat Anda nih, saya tanya, bagaimana tanggapan Anda sebagai masyarakat terhadap kebijakan BBM satu harga tersebut yang dikeluarkan Bapak Jokowi? Apakah menurut pendapat Anda sesuai dengan nilai keadilan Pancasila? Nah, jawaban Anda bisa iya, bisa tidak. Saya persilahkan. Nah, silahkan Anda jelaskan, ya. Kira-kira seperti itu. Nih jawabannya di sini. Anda tinggal ketik jawabannya di sini, ya, di bawah ini. Kan ada tulisan jawaban, tinggal ketik di sini. Jangan lupa setiap jawaban harus ada cerminan nilai sila-sila Pancasilanya. Ya, jadi jawabannya itu menurut pendapat saya tidak sesuai dengan nilai Pancasila sila kelima. Karena apa? Nah, menurut saya sesuai dengan nilai keadilan sila kelima karena apa, dan lain sebagainya. Jadi, nilai Pancasilanya itu harus ada di dalam analisa jawaban Anda. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, sama seperti ini, implementasi Pancasila sebagai dasar ilmu juga sama, ya. Pancasila sebagai dasar iptek. Kita tahu yang namanya media sosial adalah salah satu bentuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam teknologi informasi. Nah, ternyata kemajuan teknologi ini banyak sekali disalahgunakan oleh berbagai macam pihak untuk menyebarkan hoax yang dapat memecah belah bangsa. Ya, kira-kira seperti itu, ya. Nah, di sini soalnya ada 2 nih. Coba Anda jelaskan
makna sila-sila Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Di sini ada, Anda lihat di modul nih, makna sila-sila Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK, sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima, semuanya ada di modul. Ya. Nah, ini adalah teorinya. Yang poin A adalah teorinya. Setelah Anda ketik teorinya di sini, baru saya tanya, bagaimana nih tanggapan Anda sebagai seorang intelektual menyikapi kasus penggunaan media sosial untuk menyebarkan konten negatif yang mengancam Pancasila? Karena biar bagaimanapun yang namanya media sosial itu banyak sekali disalahgunakan ya, untuk menyebarkan konten-konten atau hal-hal negatif yang dapat memecah belah bangsa kita ya. Nah, jawaban yang B itu tolong dikaitkan dengan dasar teori yang ada di poin A. Ya. Nanti ini kenapa ada A dan B? Karena yang A ini sebagai dasar teori untuk menjawab poin B. Misalnya nih, yang poin A, Anda katakan begini. Misalnya sila ketiga. Peranan sila ketiga dalam pengembangan IPTEK adalah di mana IPTEK tidak boleh memecah belah persatuan dan kesatuan. Itu sila ketiga tuh. Nah, itu yang poin A-nya. Yang poin B-nya Anda bisa jawab. Menurut pendapat saya, penggunaan IPTEK untuk menyebarkan konten negatif yang mengancam Pancasila sangat bertentangan dengan nilai sila ketiga karena dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi, ada benang merah antara poin A dan poin B. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian modul ke-6 tentang perbandingan ideologi. Nah, di dalam modul ke-6 ini kita akan berbicara tentang belajar tentang bagaimana perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi asing ya. Nah, di sini yang kita pelajari ada fasis, ada liberalis, kemudian ada ada komunis dan lain sebagainya. Cuman yang saya ambil di sini adalah bagaimana perbandingan ideologi fasis dengan Pancasila ya. Nah, menurut pendapat Anda, konsep apa yang membedakan antara ideologi fasis dengan ideologi Pancasila? Jawabannya itu mohon dibuat dalam bentuk tabel perbandingan. Anda tinggal baca modul, apa saja kira-kira ciri-ciri ideologi fasisme. Ya, kemudian Anda bandingkan dengan Pancasila. Contohnya, satu, saya berikan contoh. Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nomor 1. Di dalam ideologi fasisme, dia menganut yang namanya ateisme atau tidak mengakui nilai-nilai ketuhanan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kolom yang fasis nomor 1. Yang kolom Pancasilanya Anda bisa tulis Indonesia adalah suatu negara yang Pancasilais. Indonesia adalah suatu negara yang nasionalis religius yang mengakui nilai-nilai ketuhanan. Hal ini tercermin dari nilai sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kira-kira itu ya. Itu kan perbedaan yang sangat mendasar sekali. Kemudian Anda baca lagi modul ciri-ciri ideologi fasisme. Ideologi fasisme itu ternyata memiliki sistem otoriter dalam menjalankan pemerintahannya. Nah, kemudian Anda di kolom Pancasila, ideologi Pancasila menjalankan pemerintahan secara demokratis berdasarkan sila keempat, di mana nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat harus ada di dalam sistem pemerintahan Indonesia yang mempunyai ideologi Pancasila. Nah, ini yang penting Anda baca dulu ya modulnya. Kalau Anda sudah baca modul, Anda pasti mengerti ya. Ada beberapa perbedaan-perbedaan mendasar antara fasisme dengan ideologi Pancasila ya. Bu, kalau misalnya saya mau 8 boleh nggak? Semakin banyak semakin bagus, tapi minimal 4 ya. Kira-kira seperti itu.
Nah, kemudian soal ketujuh, Pancasila sebagai sistem etika. Jadi gini, yang namanya etika Pancasila itu adalah suatu perbuatan dapat dikatakan baik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, eh, Pancasila sebagai sistem etika juga dijadikan suatu legitimasi, pegangan legitimasi moral dalam menjalankan kehidupan proses politik berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah di dalam suatu pemilu atau pemilu kada, ya. Nah, di dalam pemilu dan pemilu kada ada suatu hal yang sangat bertentangan dengan etika Pancasila, yaitu money politik, ya. Nah, di sini saya tanya, menurut pendapat Anda, bagaimana Anda memandang politik uang atau money politik dari sisi etika Pancasila? Nah, di sini nih ada saya kasih teorinya nih di atas nih. Anda tinggal analisa berdasarkan teori ini. Jawabannya bisa saja gini. Menurut pendapat saya, yang namanya yang namanya money politik sangat bertentangan dengan etika Pancasila, karena terutama dengan nilai sila pertama, karena sangat tidak memegang nilai-nilai kejujuran, ya. Nah, atau menurut pendapat saya money politik bertentangan dengan etika Pancasila sila keempat, yaitu partisipasi demokratis dari masyarakat, di mana dengan adanya money politik seakan-akan suara itu bisa dibeli dengan uang. Padahal di dalam memilih suatu pemimpin, kita perlu adanya partisipasi yang demokratis dari masyarakat. Sehingga menurut pendapat saya, money politik sangat bertentangan dengan etika Pancasila. Nah, ini Anda bisa jelaskan jawaban Anda di sini. Saya mau pakai apa namanya ini, Bu? Saya mau pakai gambar, silahkan ya, boleh. Nah, terakhir, berikutnya ini gampang ya, ini mah ini terkait dengan modul 9, 10, 11, 12, 13. Ini mungkin Anda tinggal baca. Coba Anda berikan contoh-contoh sikap positif yang mencerminkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh sila pertama gampang ini, ya, toleransi dan lain sebagainya. Ini saya yakin Anda semua bisa. Nah, terakhir, Pancasila sebagai sistem ekonomi ini hampir sama dengan perbandingan ideologi tadi, bahwa kita nanti di modul ke-15 akan akan belajar tentang Pancasila sebagai sistem ekonomi. Di sini Anda tinggal baca apa itu ekonomi Pancasila, apa itu ekonomi sosialis, dan Anda tinggal perbandingkan perbedaan mendasar di antara keduanya, ya. Contohnya ekonomi Pancasila itu berdasarkan kira-kira keduanya. Jadi hampir sama seperti soal yang nomor yang perbandingan ideologi tadi. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk penjelasan tugas besar. Sekali lagi pesan saya, mumpung ini tugas-tugas belum banyak ya, coba dicicil sedikit-sedikit, karena modulnya kan sudah ada tadi, Anda tinggal ngedownload aja ya. Jadi modulnya sudah ada, cicil pelan-pelan, tinggal isi di sini. Nanti sehabis UTS saya akan buka ya aktivitas pengumpulannya, Anda tinggal submit. Cicil dari sekarang supaya pada saat Anda mengerjakan tidak buru-buru. Bu, nanti pada saat saya lagi proses mengerjakan, bolehkah saya konsultasi? Kalau ada yang tidak mengerti, silakan Anda konsultasi kepada saya ya. Nanti insya Allah saya akan balas satu persatu, sabar ya, tapi tolong WA saya ke nomor yang ada di di Kulon, yang sudah saya masukkan di Kulon ya, karena memang mahasiswa saya banyak banget nih, semester ini sudah hampir 500 orang nih 470 berapa gitu ya, dan lumayan luar biasa juga nih sehari-hari saya menjawabin WA. Jadi sabar, tapi nggak apa-apa, it's okay, Anda boleh tetap WA saya. Nanti saya akan bimbing pelan-pelan ya. Kalau bisa kerjain dari sekarang supaya nanti bimbingannya itu bisa lama kalau misalnya Anda perlu bimbingan. Itu saja dari saya, semoga jelas ya. Silahkan Anda kerjakan pelan-pelan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.